viral ya teman-teman sekalian. Yaitu tentang Ustadz Dr. Firanda Andirja MA setelah selesai sholat ya, beliau itu melihat handphone. Setelah selesai sholat ya, beliau itu melihat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi yang saya telusuri ya teman-teman semuanya, beliau itu ketika itu sedang sholat tarawih. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, kemudian beliau mengambil handphone dan melihat handphone. Salam yang kedua, tangannya sudah langsung merogoh kantong untuk melihat handphone. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian tanpa berzikir, tanpa kata istighfar, enggak istighfar, langsung zikirnya touchscreen, murojaah Facebook. Maka pada saat itu yakini baik-baik, akidah Anda sedang bermasalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang ini ngajinya benar atau sesat ini? Abang Cahaya Hidayah, gini aja mas, bang. Kalau Anda hanya modalnya 2M alias manggut, mending jadi pendengar saja. Jadi mustami saja, daripada Anda itu sesat, menyesatkan terhadap orang lain pemahaman Anda. Untuk memahami agama itu butuh modal mas, bukan modal 2M, tapi modal ilmu. Saya jadi tertawa geli sendiri. Mungkin yang tertanam di pikiran, di otak Pak Cahaya Hidayah ini antara sholat fardu dengan sholat tarawih, sholat nafilah itu berbeda mungkin setelahnya. Tidak disunnahkan untuk membaca zikir barangkali di benak dia itu. Sehingga dia membuat membuat bantahan untuk Pak Firanda itu. Katanya ini sholat tarawih. Apa hubungannya Pak Cahaya Hidayah? Baik, mari kita dengarkan fatwanya Imam Ibnu Baz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nahdiyin, para subscriber semuanya, para penonton tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mereaksi sebuah konten yang diupload oleh Cahaya Hidayah. Beliau ini apakah dari Muhammadiyah atau asli Wahabi, saya tidak tahu. Tetapi orang ini selalu mereaksi para gus, ustadz, dan kiai-kiai Aswaja. Juga orang ini banyak membela ustadz-ustadz mereka itu dari kalangan Wahabi. Tapi entahlah dia ini Wahabi atau dari Muhammadiyah, saya kurang tahu ini. Sebenarnya dari mana dia itu. Tapi sayang, dalam mengomentari, baik mengomentari Aswaja ataupun membela ustadz-ustadz Wahabi, orang ini tidak punya modal. Modalnya kebesaran, pakai 2M. Bukan 2 miliar, tetapi 2M artinya manggut orang ini. Modalnya untuk membela ustadz-ustadz mereka dan untuk mereaksi ceramah dari para kiai, para gus, dan para ustadz-ustadz ataupun youtuber Aswaja. Sayang sekali orang ini. Modal nekat, modal 2M. Masalah yang saya bahas saat ini sempat viral beberapa bulan lalu ketika Ustadz Firanda selesai sholat kemudian membuka HP. Ini dibela oleh Ustadz oleh Abang Cahaya Hidayah ini. Katanya itu bukan sholat fardu tetapi sholat sunnah, yaitu sholat tarawih berdasarkan penelitian dari beliau ini. Jadi bukan sholat fardu tapi sholat tarawih. Mas Cahaya Hidayah ya, untuk Anda Mas Cahaya Hidayah dan juga untuk orang-orang Wahabi, coba pikir selama ini orang-orang Wahabi itu kalau ditentang, kalau dibalas, selama ini tidak ada dalilnya katanya yang dikerjakan Aswaja, kemudian dibalas dengan menggunakan dalil. Tetapi apa kata mereka? Lebih afdol kan begitu. Pakai kaidah yang lebih afdol.
Bukan pakai kaidah boleh apa tidak dulu untuk menghukumi. Contoh, ketika orang-orang aswaja, ulama-ulama aswaja mengarang salawat sendiri. Ya, alasan mereka apa? Yang lebih afdol adalah mengikuti salawat yang dikarang oleh Rasulullah sendiri, salawat yang dianjurkan oleh Rasulullah sendiri. Tetapi ketika mereka ngarang salawat sendiri apa? Aduh Pak Cahaya Hidayah, jangan belundurlah kamu Pak Cahaya Hidayah. Dan lagi begini ya, ketika Rasulullah menganjurkan untuk berzikir setelah sholat, Rasulullah tidak membatasi sholat fardu atau sholat nafilah atau sholat sunnah Pak Cahaya Hidayah ya. Silahkan Anda buktikan, apakah Rasulullah membatasi untuk berzikir setelah sholat fardu atau sholat nafilah. Yang disunnahkan, yang dimasyru'kan untuk berzikir adalah sholat fardu. Ketika sholat nafilah tidak langsung mengerjakan atau buka HP, kalau seperti itu ya. Coba Anda kalau punya modal, bukan hanya modal 2M, silahkan buktikan yang dianjurkan, yang dimasyru'kan untuk berzikir itu setelah sholat sunnah, apa setelah sholat maktubah, setelah sholat fardu Pak Cahaya Hidayah. Jadi kalau Firanda buka HP setelah sholat tarawih seperti itu, Anda bela. Dan lagi, siapa ulama yang mensyariatkan? Itu kan alasan Wahabi mensyariatkan. Yang mensyariatkan untuk salaman setelah sholat. Artinya syariat-syariat ini, kata Firanda, yang dimaksud masuk dalam rangkaian sholat. Siapa? Ulama di aswaja menganjurkan yang namanya sholat itu ia diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Selesai Pak Cahaya Hidayah. Mau apa setelah itu terserah. Oke, kalau Anda tidak percaya, mari kita buka fatwanya Ibnu Baz. Waktu disyariatkannya berzikir itu setelah sholat maktubah atau setelah sholat nafilah Pak Cahaya Hidayah. Ayo dengarkan, jangan manggut-manggut saja kamu ini. Ini Pak Cahaya Hidayah fatwanya Imam Ibnu Baz ketika ditanya, hal at-tasbihu wad du'a'u ba'da sholatil faridati yumkinu an na'malaha ba'da sholatis sunnah. Apakah tasbih doa setelah sholat fardu itu bisa kita kerjakan setelah sholat sunnah? Ai ba'dal intiha minas sholat, setelah selesai dari sholat. Wa ma huwa ad-du'a wat tasabi al-ma'surah anin nabi. Apa doa dan tasbih-tasbih yang maksur dari nabi itu? Itu Pak Cahaya Hidayah pertanyaan kepada Ibnu Baz. Nah, ini jawaban Imam Ibnu Baz. At-tasbihat al-ma'surah kulluha ba'dal faridah. Tasbih yang maksur dari Nabi itu semuanya dikerjakan setelah sholat fardu. Kana Nabi yusmi'uhus sahabah wa yu'allimuhus sahabah. Nabi memang memperdengarkan bacaan-bacaan itu terhadap para sahabat dan mengajarkannya terhadap para sahabat Pak Cahaya Hidayah. Amma ba'dan nawafili, adapun setelah sholat sunnah Pak Cahaya Hidayah, ma fi syai'in illal istighfar. Tidak ada kecuali istighfar yang dibaca oleh Nabi. Idza sallama minan nafilah, ketika Nabi selesai sholat nafilah, yaqulu astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu yang dibaca oleh Nabi Pak Cahaya Hidayah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Amal adzkarul ukhra, adapun zikir-zikir yang lain, kulluha ja'at ba'dal faridah, itu semuanya dikerjakan atau datangnya setelah sholat fardu. Amma hadza, adapun ini, fahadza ba'dal fardi wan nafli, itu dibaca setelah sholat fardu ataupun sholat nafilah Pak Cahaya Hidayah ya. Amma hadza, yang barusan dibaca itu astagfirullah Allahumma antas salam itu Pak Cahaya Hidayah, fahadza ba'dal fardi wan nafli, ini dibaca setelah sholat fardu dan sholat sunnah. Yaqulu Thauban, Thauban berkata, kanan nabiyyu, nabi ini idzan sorfa min sholatihi istaghfarullah thalasan. Nabi membaca istighfar 3 kali setelah selesai sholat. Nabi membaca istighfar 3 kali. Wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, rawahu Muslim wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Walam yakul al-maktub
maktubah. Baik thauban, Nabi dan para perawinya tidak mengatakan, tidak mengkoyiti, tidak membatasi dengan kata-kata maktubah. Ba'dal maktubah, setelah sholat fardu. Tidak, Pak Cahaya Hidayah. Nah, dengan hadis ini Ibnu Bas mengambil kesimpulan fadalla ala annahu min kulli sholatin. Maka ini sebagai dalil membaca istighfar setelah sholat, yastaghfiru fin nafilati wal fardi, baca istighfar setelah sholat fardu ataupun setelah sholat nafilah. Fin nafilah dalam sholat sunnah ataupun sholat fardu, maka tetap disunnahkan membaca istighfar. Pak Cahaya Hidayah, butuh modal ya, bukan hanya 2M kamu ini. Dan lagi kata Pak Zainuddin itu, Pak Zainuddin, Ahmad Zainuddin itu, imannya perlu bermasalah imannya kalau seperti itu. Langsung sholat buka HP, imannya lagi bermasalah. Bukan kata saya, kata Zainuddin itu.